Di sini agak berisik karena di sini hujan, sorry kalau hujan. Jadi gue mau kasih tahu ke kalian, mau kasih tahu ke kalian kalau gue mau kasih tahu cara kirim barang yang akan didaur ulang ke Waste for Change. Nah, caranya adalah pertama-tama ini tuh gue mau cerita dulu ya. Jadi bermula ini ceritanya gue mikir kalau gimana ya, sampah-sampah gue ini tuh udah menumpuk banyak, dan gue tuh sangat sayang gitu sampah-sampah ini tuh akan berakhir di TPA gitu, yang TPA ini akan menumpuk dan tidak berumur panjang. Setahu gue akan menumpuk, dan barang-barang kosmetik kita itu dan personal care kita itu kemana gitu, akan sampai kemana, apakah sampai begitu aja? Jadi gue tuh tergugah gitu kan, gimana ya caranya supaya gue bisa ke tempat daur ulang gitu, dimana daur ulang yang tepat gitu di Indonesia ini. Dan gue menemukan gitu, akhirnya gue menemukan di Instagram. Lalu gue buka IG, wah ada nih namanya Waste for Change. Terus gue tuh tadinya tuh ragu gitu kan, buat kirim itu. Terus tapi gue akhirnya kirim karena gue lihat websitenya kan, oh ternyata kayak gini caranya ngirimnya, ternyata dipilah dulu, ternyata harus bersih dulu gitu. Terus gue ngumpulin akhirnya kertas-kertas bekas skincare-nya, plastik-plastik botol, dan yang lain-lain gitu, sampai gue kumpulin ada sekitar 3 bulan lebih kali ya, karena gue nggak terlalu pakai yang skincare tuh banyak banget, enggak yang sebulan tuh harus habis gitu, enggak, tapi gue bisa sebulan lebih gitu kan, irit gitu, awet. Terus apa lagi ya, gue mau kasih tahu ke kalian. Oh iya, gue simpen sampah yang akan didaur ulang di tempat yang khusus. Gue akan mau kirim, misalkan satu tempat kardus gitu. Di kardus itu hanya itu tempat yang akan gue packing nantinya kirim ke Waste for Change. Nah, jadi kalian tahu nggak sih sebenarnya kalau penyumbang sampah terbesar itu adalah personal beauty, kayak kita punya skincare, bedak, personal care, contohnya kayak sampo, and then ada face wash, body wash, terus apa lagi ya kalian tahu kan. Nah, sampah plastik itu jadinya kan menumpuk, gue kan jadi menumpuk gitu kan, sampah plastik itu jadi menumpuk ya, banyak banget gitu. Nah, itu tuh gue kumpulin semua, akhirnya gue kumpulin di tempat yang tepat, tempat yang khusus. Dan akhirnya gue udah mulai ini tuh dari tahun 2019 sampai 2020 kemarin. Gue tuh sebenarnya udah kepikiran gitu, kayaknya gue akan mengumpulkan nih sedikit demi sedikit nih gitu kan, ngumpulin nih gitu. Jadi gue secara sukarela gue mengirim barang-barang daur ulang ini ke Waste for Change gitu. Jadi udah tahu resolusi tahun ini kan, kalau misalkan tahun depan tuh resolusinya kalau gue pastinya akan mengumpulkan sampah daur ulang untuk didaur ulang. Kalau gue udah tahu itu, karena gue juga ingin meminimalisir penggunaan juga, dan gue mau berhenti juga menggunakan kapas, karena yang gue tahu, karena yang gue udah pernah nonton juga di beberapa channel YouTube. Gue nonton channel YouTube Female Daily yang bilang kalau dan sheet mask itu adalah bahan yang tidak bisa didaur ulang atau yang disebut dengan residu. Jadi gue sudah mengurangi menggunakan sheet mask juga. Dan untuk apa gitu kan sheet mask, gue mending pakai skincare aja dibanding gue pakai sheet mask gitu. Oh iya, sampah yang gue udah pilah-pilah yang akan kirim ke Waste for Change itu sudah bersih, sudah kering, dan gue sudah pisahkan. Jadi paper sama paper lagi, dan botol plastik dengan botol plastik lagi tentunya, botol kaca dengan botol kaca lagi. Tapi lebih baik lagi kalau
kita sudah pisahkan dari awal kita mau ngirim. Tapi bisa juga sih dari di sana juga akan dipisahkan, tapi lebih baik lagi kalau kita yang pisahin dari rumah gitu, kalau kita mau kirim ke Waste for Change. Kalau ditanya, iya, gue kirim. Sebelum kirim, gue cuci dulu botolnya. Botol-botol itu semua gue cuci agar lebih mudah di sana, lebih mudah didaur ulang, karena tidak ada bekas-bekas kayak shampoo atau bekas-bekas cairan di dalamnya gitu, udah nggak ada. Sampahnya dipisah atau tidak lebih baik jika ingin didaur ulang? Iya, lebih baik dipisah. Itu lebih better dipilah-pilah dulu, jadi kayak tadi gue bilang, paper sama paper, plastiknya sama plastik lagi, kalau kaca sama kaca lagi gitu. Yang pastinya kertasnya jangan dikirim ketika basah, itu jangan banget, lebih baik dalam keadaan kering. Itu aja sih, gak perlu sampai rinci banget, tapi plastik aja sendiri, kayak misalkan dipisah-pisah itu nggak harus sampai kayak rinci banget, nggak harus, tapi udah dipilah-pilah itu udah lebih baik banget, udah lebih better banget sih. Kayak misalkan dalam satu kardus gitu kan, ini isinya paper semua, atau yang kedua 2 kardus gitu, kardus yang kedua maksud gue itu adalah isinya botol-botol plastik semua. Gak apa-apa campur LDPE atau enggak PPT dicampur dengan HDPE, PS, itu gak apa-apa banget. Bye bye, thank you, subscribe and bye.